Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana ada, itu karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita ketika kita menyembah, kita memuji dan mengagungkan Dia. Bersama-sama di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 187 ke tempat yang lebih tinggi. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 187. Bapak Ibu bangkit berdiri. Di tempat yang tertinggilah kulihatkan ya Tuhanku, pimpinlah ke tempat yang tertinggi senang. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Dan doa pembukaan ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin Mauri, STH. Namun sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu pujian penyembahan. Kusanjung Kau di tempat yang tinggi.
penyembahan di hadapan Tuhan. Ku sanjung Engkau di tempat ini. Di tempat ini. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau di tempat ini, Bapa Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Umat Tuhan, kita bersatu dalam doa pembukaan. Kepadamu ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengaruh kuasa Roh Kudus, kami mempersembahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus jalan-jalan dalam ibadah ini, sentuh setiap pribadi, agar yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang membutuhkan solusi mendapat jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Biarlah kuasa dan otoritas-Mu menguasai ibadah ini, dari awal hingga akhir dari ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan dengan selamat, agar kami boleh bersama-sama berdiri, duduk, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Seluruh rangkaian ibadah ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka kita di dalam doa pembukaan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan masih di dalam keadaan berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari buku Nyanyian Kemenangan Iman yang besar nomor 341 halaman 291. Saya akan membaca ayat yang bertulisan tipis dan Bapak Ibu jemaat Tuhan akan membaca ayat yang bertulisan tebal. Dua ayat bagian terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Yang tidak punya Nyanyian Kemenangan Iman besar bisa lihat di Infokus di depan saya. Judul kitab suci yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sebab segala sesuatu yang ditulis di hulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan untuk ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Dua bagian terakhir kita baca secara bersama-sama. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Puji Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat. Marilah kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 142. Nyanyian kemenangan iman nomor 142.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita akan mengaminkan kesaksian ini dengan satu buah lagu di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 204. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 204, Nama Baru dalam Surga. Pada hari lalu hidupku ada dalam jalan berdosa, tapi Yesus datang padaku dan membawa sentosa. Ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku.
namaku sudah ada di dalam kerajaan sorga. Apa yang Bapak Ibu takutkan hari ini? Kalau nyanyian ini mengatakan bahwa nama baru di dalam sorga, kita ini sudah tercatat. Puji nama Tuhan. Kita terus mengucap syukur karena Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi kondisi apapun, Dia tetap berkuasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan bawa semua pergumulan doa kita di dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ade Vikaris Edlin Dimo STH. Kita akan menyambut doa syafaat ini dengan menyanyi bersama di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 226. Orang
Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Inilah ungkapan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa hanya di dalam Yesus kami mendapatkan keselamatan. Hanya di dalam Yesus selalu ada jalan keluar bagi kami. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan-pertolongan daripadamu. Ya Bapa yang baik, kami jemaat-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami memiliki banyak pergumulan. Kami memiliki masalah dalam kehidupan kami yang tiada habisnya, yang selalu tidak ada jalan keluar bagi kami Bapa. Tetapi hari ini kami hidup. Kami boleh ada duduk dalam rumah Tuhan karena anugerah Tuhan bagi kami. Mari ya Bapa, sucikan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Karena kami hanya manusia yang tidak layak, yang penuh dengan dosa. Tapi Tuhan melayakkan kami kepada hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu sempurna bagi kami. Kami boleh melalui kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari hidup kami Bapa. Kami boleh melewati 1 minggu lamanya di dalam pertolongan dan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kami. Jika kami mengungkapkannya satu persatu di hadapan-Mu, kami tidak dapat mengungkapkannya Bapa. Karena begitu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur karena Allah, Kau adalah Allah yang setia, yang selalu melindungi dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan banyak pergumulan yang ingin kami naikkan kepadamu Bapa. Mari lihat hati kami, mari lihat kehidupan kami. Kami ingin menaikkan semuanya kepadamu. Kami berdoa Tuhan di pagi hari ini bagi setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan, yang melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu secara pribadi dan keluarganya. Memberkati anak-anaknya, memberkati istrinya. Tuhan taruh hati yang setia untuk terus melayani Engkau dalam jemaat yang Engkau percayakan ini Bapa. Kami berdoa Bapa bagi wakil gembala kami, Evangelis Junia Mandohona. Tuhan memberkati hamba-Mu, taruh hati yang setia untuk terus mengiring Engkau, melayani jemaat-Mu, jemaat ini, Jemaat Karmel yang Engkau percayakan. Memberkati istri dan anaknya Tuhan. Taruh kekuatan, kesehatan bagi kedua hamba-Mu untuk terus setia melayani Engkau dalam jemaat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi setiap para majelis dalam Jemaat Karmel yang setia melayani Engkau. Tuhan memberkati segala pergumulan kehidupan mereka. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Taruh hati yang setia, terus bergandengan tangan untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi setiap jemaat-Mu, Jemaat Karmel, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Baik mungkin yang bekerja sebagai TNI Polri, pegawai negeri, suster mantri, tukang ojek, bahkan mama-mama yang berjualan di pasar, mama-mama yang berjualan noken. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, segala pekerjaan, usaha-usaha mereka. Mungkin ada yang berusaha, usaha sendiri di rumah-rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati supaya mereka terus melihat Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, dan mereka mempersembahkan kehidupan mereka kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi jemaat-Mu, mungkin mereka yang sedang sakit, mereka datang di hari ini dengan segala beban penyakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa darah menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, mungkin yang sedang sakit di rumah-rumah sakit. Kami berdoa Tuhan mengunjungi mereka satu persatu, memberikan kesembuhan bagi mereka, supaya minggu-minggu yang akan datang, mereka menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi mereka.
Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin datang hari ini dengan pergumulan mereka. Mereka mendoakan suami mereka, mereka mendoakan istri mereka, mereka mendoakan anak-anak mereka, masa depan keluarga mereka, ekonomi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi jawaban yang pasti. Berikan kekuatan bagi jemaat-Mu supaya mereka terus melihat perbuatan mujizat yang Engkau lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi setiap pemuda-pemudi dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel yang hari ini datang berstudi dalam kota Jayapura. Mungkin mereka yang datang dari kampung-kampung mereka, dari Nabire, dari Wamena, dari mana saja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pemuda-pemudi, anak-anak yang setia dalam Jemaat Karmel. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan masa depan yang baik. Mungkin hari ini mereka bergumul untuk studi mereka. Mereka mungkin yang bergumul untuk skripsi mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap pemuda-pemudi dalam Jemaat Karmel. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel yang mungkin hari ini mereka tinggal di kos-kosan, mereka tinggal di asrama, mereka tinggal di gubuk-gubuk, bahkan dimanapun tempat tinggal mereka Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati segala kebutuhan mereka Bapa. Tuhan Engkau mencukupi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi setiap anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi Jemaat Karmel yang menyerahkan hati mereka, yang menyerahkan kehidupan mereka, yang menyerahkan waktu mereka untuk menjadi kostor dalam Jemaat Karmel ini. Tuhan memberkati. Kami percaya dan yakin bahwa setiap anak-anak Tuhan yang setia melayani Engkau, Tuhan akan memberikan masa depan yang baik. Tuhan akan memberkati mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga mereka yang jauh, orang tua, sanak saudara mereka. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa bagi setiap anak-anak-Mu dalam Jemaat Karmel yang sekolah di luar negeri. Baik Ingrid, Ona, Ayomi, dan Sarah dan Dennis Dekra yang ada di Jerman. Kami berdoa Tuhan memberkati, menjadi orang tua dan sahabat yang tidak kelihatan bagi mereka. Kami berdoa bagi Tinus Dimo yang di Amerika. Kami berdoa bagi Ella Mada yang di Jakarta. Dan kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mencukupi segala sesuatu kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di luar dari Jayapura. Kami berdoa bagi Bapak Philo Sasarari. Kami berdoa bagi Ibu Yola Sasarari. Kami berdoa bagi Saudari Meris Ndekrai. Kami berdoa bagi Ibu Mercy Mensen. Kami berdoa bagi Bapak Edward Dimo. Kami berdoa bagi Saudari Solagrasya Ayomi. Bahkan anak-anak Tuhan yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu Bapak. Kami berdoa Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka. Tuhan selalu senantiasa menyertai hari-hari hidup mereka. Kami berdoa bagi orang tua, bagi sanak saudara, bagi keluarga yang mungkin mereka tinggalkan, yang jauh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan pagi hari ini kami berdoa bagi orang-orang tua kami dalam Jemaat-Mu Jemaat Karmel. Berdoa bagi Papi Surinta, Mama kami sore, Bapak Celsius Hepon, dan Ibu Eta Hepon. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati orang tua ini. Segala pergumulan mereka, segala masa tua mereka. Tuhan, Engkau menjadi sahabat bagi mereka dalam masa memutih rambut mereka. Taruh umur yang panjang, taruh iman dan pengharapan yang teguh untuk senantiasa melihat kebaikan dan karya Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kehidupan orang tua terkasih kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk Jemaat-Mu Jemaat Karmel yang senantiasa memberikan persembahan mereka. Baik persepuluhan, keranjang Natal, pembangunan, pengucapan syukur, bahkan Eba Mukai untuk pembangunan rumah wakil gembala.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa memberikan persembahan bagi Engkau. Tuhan memberkati pribadi mereka maupun keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala. Kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi rencana Natal Jemaat Karmel di tanggal 15 Desember. Semua panitia, semua yang mengambil bagian dalam Natal ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendahului segala sesuatu. Biarlah rencanain Natal nanti Tuhan boleh terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua kegiatan, bahkan latihan-latihan dari anak-anak Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Sinode Gereja King Mei di Tanah Papua. Kami berdoa untuk ketua sinode dan semua jajaran, bahkan program-program kerja mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Klasis Kota Jayapura, ketua Klasis dan semua jajarannya. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan taruh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk tanah Papua kami. Kami berdoa Tuhan, semua orang-orang yang tinggal di tanah ini, Tuhan Engkau memberkati. Taruh anak-anak Tuhan, taruh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan untuk memimpin tanah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk gubernur dan semua jajarannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa di pagi hari ini. Ada kesaksian dari anak-anak Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Mama Leni, Mama Pin dan Mama Putih yang telah menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup mereka. Tuhan memberkati. Biarlah pujian ini menjadi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa bagi semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan semua evangelis yang melayani di tanah Papua, khusus di tanah Papua, bahkan di Jayapura. Tuhan taruh hati yang benar-benar mengasihi Engkau dan benar-benar rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang Tuhan Engkau percayakan untuk mereka layani. Kami berdoa Bapa di pagi hari ini bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Martin Mauri, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati, taruh hikmat bagi hamba-Mu, taruh kebijaksanaan bagi hamba-Mu, taruh Roh Kudus dalam hati hamba-Mu dan kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan ini sampai kepada hati kami dan dapat bertumbuh dan menjadi buah dalam hidup kami. Kami diberkati, kami pulang dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang melayani di pagi hari ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjalanan hidup kami ke depannya, 1 minggu lamanya, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sama, yang membawa kami di pagi hari ini, akan menyertai kehidupan kami 1 minggu lamanya ke depan. Segala pergumulan, segala permasalahan yang akan kami lewati, kami memohon Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk kami dimampukan melewati 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ibadah kami selanjutnya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus berencana dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami sempurnakan segala doa syafaat kami ini kepadamu dengan doa yang Engkau ajari kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Adik Vikaris Lundimo yang sudah membawakan kita di dalam doa syafaat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Di saat siang hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dilawat oleh hambanya Bapak Pendeta Martin Mauri yang menjadi berkat bagi kita semua di saat siang hari ini. Saya mengundang dengan penuh kasih Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman ini. Kita menyanyi bersama dari pujian pendek, Engkaulah perisaiku. Di akhir dari lagu ini kepada hambanya dipersilakan. Engkaulah perisaiku. Kita katakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun terjadikan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita katakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu dalamku tenangkan jiwaku,
Terima kasih Tuhan, sampai kapanpun kami akan bertahan karena Engkau Yesus yang membuat kami dapat berdiri tetap. Terima kasih Bapa. Mungkin pada pagi hari ini banyak yang datang dengan pergumulan, banyak yang datang dengan sakit penyakit. Tapi kami percaya ada Yesus yang memastikan yang sakit disembuhkan. Biarlah Roh Kudus jalan-jalan dalam ibadah ini dan menyentuh setiap pribadi. Karena Roh Kuduslah yang jemaat butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami rindu mendengar suara-Mu kembali. Disabdakan. Terpujilah nama-Mu. Pujian dan penyembahan telah dilantunkan. Menarik kuasa dan otoritas sorga turun ke bumi ini. Kami telah menikmati kesaksian betapa besar pertolongan Tuhan bagi jemaat-Mu. Dan kami telah berdoa syafaat dan landasi kami dengan sukacita-Mu. Karena kami rindu firman-Mu diperdengarkan. Tuntun kami dengan kerendahan hati agar surga turun ke bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami merindukan-Mu. Bersabdalah karena kami siap mendengar. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Mari kita tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri saja, kita baca firman dulu. Hal yang terindah dalam hidup yaitu hari ini kita masih ada, hidup, duduk, berdiri dan berjalan dalam dunia ini. Amin. Kekasih-kekasih kita telah pergi mendahului kita, tapi Tuhan masih jaga saudara dan saya. Untuk apa? Untuk terus memuliakan Dia. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca sama-sama dari beberapa ayat saja, tapi kita akan renungkan sepanjang teks kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Teks yang telah menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, cerita sederhana, tapi hari ini kita mau mengulangkannya kembali, ulangi kembali untuk merindukan kebenaran atau poin-poin penting yang dititipkan Tuhan bagi kita. Kita baca dari ayat 7, 8, 9, dan 10. Injil Yohanes pasal 6 dengan teks yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 7, 8, dan 9. Sama-sama baca. Sudah buka? Amin. Sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Amin. Bapak Ibu duduk. Ada satu pujian yang singkat mendahului pendahuluan daripada renungan kita. Biarlah kita, bagi yang tahu lagu ini, dapat menyanyi bersama. Jika tidak, mari kita merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak mengerti, tapi Tuhan tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat
bagi Tuhan Yesus kita. Yesus tidak pernah salah. Dia menempatkan kita hari ini masih hidup, duduk, berdiri dan berjalan dalam dunia ini. Amin. Nah, Alkitab berkata kepada kita, ini cerita-cerita lama, cerita anak sekolah minggu dari zaman ke zaman. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi Alkitab memberikan janji kepada kita bahwa ini bukan perumpamaan, tapi ini kisah nyata. Kisah nyata yang diceritakan kembali oleh Injil Matius, Injil Yohanes, untuk memberitahukan kepada kita peristiwa besar. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, tergantung di kayu salib, ini peristiwa akbar yang menyedot ribuan orang hadir untuk mendengar. Tetapi di tengah-tengah mendengar pemberitaan firman Allah, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus memberikan pertanyaan kepada murid yang bernama Filipus. Kita baca ayat 1-15, ceritanya sangat menarik. Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Tapi Yesus memberikan pertanyaan kepada Filipus, murid Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, namanya murid berarti sudah tiap hari ikut Yesus. Tiap hari lihat mujizat, tapi tiap hari juga tidak percaya. Berapa banyak kita di dalam gereja yang kurang percaya kepada Tuhan. Waktu kesulitan datang, waktu tantangan datang, waktu segala sesuatu datang, semua menjadi aman. Waktu dompet tebal, ATM ada, mama telepon sama bapak, halo pak, di rumah butuh ini butuh itu, ke ATM saja, bapak sudah transfer. Luar biasa, amin. Berarti uang segala galanya, amin. Tapi satu hari presiden besar 35 tahun memimpin, tidur di dalam pesakitan. Harta, kekayaan 7 keturunan tidak menolongnya. Dia memanggil para dokter yang sekian banyak itu, tidak menolongnya. Puji syukur kepada Tuhan. Injil Markus 12 ayat 31 memperkatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Amin. Manusia tidak hidup dari roti saja. Tuhan membangkitkan, Matius pasal 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Yang keluar dari mulut Allah. Mari kita bertanya-tanya, diskusi sejenak. Apakah benar di tengah-tengah orang banyak 5.000 itu hanya anak kecil ini saja yang bawa roti dan 5 roti dan 2 ikan? Benar? Calon pendeta jawab dulu. Benar? Tidak apa-apa, kakak jawab aja. Opa ada di sini. Benar? Tidak. Tidak. Ada orang yang bawa juga. Tapi kita bersyukur yang terbuka untuk kasih tahu saat ada bawa sesuatu itu anak remaja. Tepuk tangan dulu bagi anak ini. Seringkali ada banyak orang minta tolong, tapi kita tutup saku kita, tutup telinga kita untuk memberikan. Tapi syukur kepada Tuhan, orang-orang yang buka telinga bagi orang yang minta tolong, hidupnya pasti diberkati. Tepuk tangan dong. Yes. Orang yang rindu diberkati adalah orang yang poin pertama dilakukan oleh anak ini, yaitu dia rela berkorban. Dia mendengar kesulitan dari para pemimpin Yesus dan murid-murid, dan dia menjadi orang pertama, anak kecil yang menawarkan ada 5 roti dan 2 ikan. 5.000 laki-laki kata firman. Berarti kalau taruhlah 2.000 atau 3.000 laki-laki bawa istri, berarti ada berapa itu? 8.000. Kalau bawa istri 3.000 dan anak 1 saja, karena dong ikut KB, berarti ada berapa? 11.000. Oke,
Ya kita taruhlah yang bawa KB, tapi orang Yahudi sama dengan orang Paniai dan Serui. Ya. Wamena tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jumlah yang banyak ini dari manakah dapat pertolongan? Tapi puji syukur kepada Tuhan. Hal yang pertama menjadi poin penting dalam gereja Tuhan adalah rela berkorban. Gereja Karmel bisa terbangun karena ada orang-orang sederhana yang mungkin Tuhan sudah panggil mereka mendahului kita. Mereka rela berkorban, kasih gaji mereka untuk pembangunan gereja. Sehingga hari ini saudara bisa duduk aman-aman. Gaya-gaya, saya Karmel apa? Ada orang-orang sederhana yang pernah teteskan air mata dan keluarkan uang mereka. Sampai mungkin untuk makan sendiri pun tidak cukup. Tapi mereka rela kasih untuk Tuhan. Tepuk tangan kayak ini Karmel ini bagaimana ya? Dahsyat, anak kecil ini mempunyai hati yang rela berkorban. Sehingga dia mengganggu hatinya Yesus. Hati Yesus terganggu dengan orang-orang yang rela berkorban. Tapi tidak sampai di situ saja. Hal yang kedua yang menjadi poin penting. Alkitab berkata di ayat 9 dan 10. Kita baca sekali lagi. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Murid Yesus ragu-ragu. Tapi langsung Yesus potong keraguan-raguan itu dengan perkataan ayat 10. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan memperkatakan sesuatu kepada kita. Di dalam inti daripada pemberitaan ini. Yang pertama tadi kerelaan. Dan kita lanjutkan bacaan kita untuk menemukan poin yang kedua. Ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Bapak Ibu yang dikasihi, pertanyaan kita diskusi saja, rileks saja. Kapan 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak dan 5.000 orang makan? Rileks saja. Kapan itu? Pada waktu Tuhan Yesus mengucap syukur. Film Yesus katakan menceritakan bahwa Yesus mengangkat roti itu ke surga dan ikan itu ke surga. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Itu pendapat dari Bapak Ayomi. Ada yang lain? Ada? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, keberkatan Tuhan turun atas kita. Pada waktu yang pertama kita rela. Tapi yang kedua, kita suka berbagi. Suka berbagi. Orang yang berbagi tidak pernah akan habis. Ya. Di awal-awal pelayanan istri saya tuh suka kasih-kasih orang. Sampai nanti sudah beras tinggal sedikit, orang datang dia kasih lagi. Terus yang untuk kita dia bilang tidak ada lah. Ya. Pertama memang saya marah. Tapi yang berikut saya mengerti bahwa berbagi itu adalah kunci diberkati. Berbagi dengan orang lain itu poin penting. Karena Yesus tergantung habis-habisan di kayu salib. Dikatakan darah habis, air pun habis. Cairan dari tubuh Yesus habis. Dan dia katakan it's finished. Sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi umat Tuhan, Tuhan sayang kita. Tapi seringkali ada sifat sekakar, bahasa Serui. Kikir, pelit. Orang-orang pelit tidak akan pernah masuk ke surganya Allah. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang tepat
di waktu yang tepat Tuhan menempatkan orang yang punya hati rela berkorban dan suka berbagi. Amin. Tuhan tidak salah menempatkan kita di tahun-tahun hidup ini, karena Dia mau supaya kita lihat mujizat. Karena begitu banyak kelimpahan, kita lebih membesarkan uang daripada Tuhan. Tapi pada waktu krisis datang, pasti Kristus yang kita banggakan. Dan satu malam setelah pulang, karena istri masih di sana menemani anak mantu, saya pulang sampai di Jayapura dan Tuhan memberikan satu pujian yang singkat, sederhana. Orang bilang teristimewa, tapi bagi saya sendiri saya bilang istimewa. Karena Yesus dibanggakan, Roh Kudus dibanggakan. Saya akan nyanyikan pujian ini sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan, bahwa anak kecil ini dia dihadirkan sebagai pribadi yang tepat dalam waktu yang tepat untuk memberitahukan bahwa rela berkorban dan suka berbagi itu merupakan poin penting. Ya, anak-anak mahasiswa, biar di dalam kamarmu tinggal Supermi 2, kau kasih saja sama teman. Kalau memang dia butuh dan dia lapar. Karena puasa 1-2 jam tidak akan buat engkau mati. Tapi waktu kau berbagi, Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat itu. Tuhan memberikan lagu ini sederhana, yaitu lagu terima kasih kepada Tuhan, karena Dia sudah buat banyak dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah dahsyat, tak pernah Kau tinggalkan umat-Mu. Banyak telah Kau lakukan di dalam hidupku. Yesus telah buktikan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah dahsyat, tak pernah Kau tinggalkan hidupku. Banyak telah Kau lakukan di dalam hidupku. Yesus telah buktikan kasih-Nya. Oh Bapakku, oh Yesusku, oh Roh Kudusku bangga padamu. Oh Bapakku, oh Yesusku, oh Roh Kudusku bangga padamu. Bapak Ibu yang dikasihi, Tuhan tidak salah menempatkan krisis dalam hidupmu. Mungkin engkau ada di dalam tekanan di mana engkau mau sesuatu itu menjadi milikmu, tetapi tidak ada. Tapi firman berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Betapa penting yang keluar dari mulut Allah itu berkuasa untuk memberkati anak-anak Tuhan. Waktu kita hidup dan kita percaya bahwa firman itu menghidupkan, maka sungguh-sungguh dia menghidupkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah dahsyat, tak pernah Dia tinggalkan umat-Nya. Banyak telah Kau lakukan di dalam hidupku. Yesus telah buktikan kasih-Nya. Oh Bapakku, oh Yesusku, oh Roh Kudusku bangga padamu. Oh Bapakku, oh Yesusku, oh Roh Kudusku bangga padamu. Oh Roh Kudusku bangga
padamu. Oh Roh Kudus, aku bangga padamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, mari kita banggakan Tuhan saja. Jika ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada krisis yang mengakut, yang bikin kita takut, bisakah kita mampu untuk menjalaninya? Tapi firman membuktikan, saat ini ada berdiri nih, saya lihat sendiri pertolongan Tuhan. Jadi mungkin ada 1-2 orang, intro dimainkan dulu. 1-2 orang yang rindu didoakan secara khusus dan rindu mengalami Tuhan yang dahsyat. Seperti anak kecil ini. Hanya 2 spesial saja. Mau lihat mujizat. Alkitab katakan, yang sedikit menjadi banyak, yang sakit menjadi sembuh. Hanya 2 hal saja. Rela berkorban, suka berbagi. Tuhan mengubah keadaan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Apa saja yang digumuli, ada Tuhan yang luar biasa. 3 pribadi yang gabung menjadi satu. Masa depankah Tuhan ada? Terima kasih Tuhan, Engkau Allah dahsyat, tak pernah Kau tinggalkan hidupku. Banyak telah Kau lakukan di dalam hidupku. Yesus telah buktikan kasih-Nya. Oh Bapa, angkat tangan ke surga, tangan kananmu, tangan kirimu di dada. Yesusku, oh Roh Kudus, ku bangga padamu. Oh Bapakku, oh Yesusku, oh Roh Kudus, ku bangga padamu. Berkata bersama-sama, oh Bapakku, oh banggakan Tuhan saja, karena pertolongan itu dari Tuhan, bukan dari uang, bukan dari rumah sakit, bukan dari mana-mana. Dari Tuhan datang kesembuhan. Obat bisa kita beli, dokter bisa kita bayar. Kesembuhan datangnya dari Tuhan. Anak kita bisa kuliahkan, uang kita bisa cari. Tapi waktu uang itu tidak ada, kita susah. Tapi Yesus berkata, Matius 4 ayat 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Oh Bapakku, oh renungkan saja dia. Tidak ada pendeta hebat, tidak ada doa hebat. Yang hebat hanyalah Yesus. Dengan diam-diam engkau berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, apa yang kugumuli engkau telah nyatakan. Kalau engkau pakai anak kecil di KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani pertama yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pakai saya juga. Engkau pulihkan saya, engkau sembuhkan saya jika ada yang sakit. Pergumulan berat Tuhan akan gantikan, karena Ia Allah yang dahsyat. Bersama lagu ini menjadi doa kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah dahsyat, tak pernah Kau tinggalkan umat-Mu. Banyak telah Kau lakukan, banyak telah Kau lakukan di dalam hidupku. Yesus telah buktikan kasih-Nya. Oh Bapakku, oh Bapakku, oh Yesusku,
Bapaku, oh Yesusku, oh Roh Kudusku bangga. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau tolong anak kecil ini untuk jadi berkat, dan Engkau pastikan ada sukacita, ada berkat, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan di tiap-tiap keluarga, itu pun terjadi. Yang berkat bagi anak kecil menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tetapi secara khusus yang maju ke depan, yang menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang bergerak di kebaktian kebenaran pertama. Engkau bergerak pada pagi hari ini. Engkau memastikan tidak ada yang tidak ditolong. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata Matius 4:4. Matius pasal 4 ayat 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan. Lewat mulut Allah, langit dan bumi diciptakan. Lewat mulut Allah, Engkau ditolong Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Salah satu dari Bapak Ibu yang maju ke depan, maju dan mengucap syukur. Bersegera, yang tergerak mengucap syukur, maju ke depan dan pimpin kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan hadir dan menyatakan kasih-Mu. Tuhan hadir menyatakan isi hati-Mu. Dan Tuhan menyatakan diri-Mu kepada kami di siang hari ini melalui hamba-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang telah menghidupkan kami, yang telah menyelamatkan kami. Urapi dan pakailah hamba-Mu terus menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Yesus. Kami mengucap syukur atas semuanya ini untuk berkat Tuhan yang sudah kami terima dari Tuhan. Hari ini spesial buat kami, dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dapat kembali ke tempat, Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita membawa semua persembahan kita kepada Tuhan. Kepada petugas saya persilakan. Kita akan menyanyi bersama di dalam nyanyian kemenangan iman. Nomor 249 dan persembahan dijalankan. 249. Pada tangan yang
Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, untuk perlindungan Tuhan, untuk kekuatan Tuhan yang Tuhan telah berikan untuk kami pada pagi menjelang siang ini. Kami ada di sini bukan kami orang yang hebat, tapi kami ada di sini karena kasih dan kuasa Tuhan, sehingga kami dapat duduk di tempat ini dan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami sudah banyak mendapat berkat dari Tuhan, tapi yang kami memberi hanya sedikit. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, terutama hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan hadirat Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang kami sembah di siang hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi kepada Engkau Tuhan. Mereka dari berjualan di pasar, pegawai negeri, pensiunan, dan mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga yang biasa sudah memberi, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah memberi kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, agar persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terutama ibu-ibu yang sudah melayani, Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, pergumulan mereka yang kami tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu apa yang sedang mereka hadapi pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kantong kolekte, diakonia dan persembahan umum. Kami berdoa untuk pembangunan perpuluhan, kotak perpuluhan. Kami berdoa untuk kotak 1000, keranjang Natal. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini seperti tadi firman Tuhan yang kami sudah dengar, yang kami memberi sedikit, tapi kami percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik dan Tuhan akan memberkati pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada duduk di tempat ini, kecil besar tua muda, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tadi itu menjadi berkat bagi kami. Kami tidak pulang dengan kosong, tapi kami pulang dengan penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah dan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya serta ibu-ibu yang sudah mengambil bagian dalam menjalankan kolokte ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita di saat siang hari ini. Namun sebelumnya, biarlah kita terus ingat firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Mari kita berkorban, bahkan juga kita rela berbagi. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita buat pasti berhasil di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan firman itu. Kita pegang firman dan kita terus kembali ke rumah kita. Kita praktekkan itu karena firman itu hidup dan berkuasa. Dan sanggup merubahkan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi orang yang percaya. Kita akan mengaminkan seluruh rangkaian ibadah kita di saat siang hari ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian kemenangan iman nomor 298, doa penutup dan doa berkat. Sekali lagi akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Martin Mauri. Nyanyian kemenangan iman nomor 298, Yesus hidup. Besar kemurahannya padaku sentiasa, dan
penuh penyembahan. Yesus hidup, hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup menjadi selamatku. Tahu benar Yesus hidup, hatiku ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Kepadamu ya Bapa, kebanggaan kami, Yesus, termanis Roh Kudus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu di penghujung ibadah, menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah minggu baru bukanlah minggu kutuk, tapi minggu baru adalah minggu berkat, karena Roh Kudus akan bersama-sama dengan umat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu menengadah ke sorga, karena di sorga ada Allah yang sayang saya dan sayang saudara. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan yang manis dengan Yesus sobat yang sejati, penyertaan tanpa putus dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Yesus Tuhan kita datang kembali. Surga dan bumi, sorga dan bumi, pujilah Allahku, sumber kurnia, seluruh makhluk pujihu Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Umat Tuhan duduk sejenak di hadapan hadirat Tuhan, seraya mengucap syukur pribadi lepas pribadi atas kehadiran Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Makasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah menyambut jadwal pelayanan, pertukaran pelayanan dari Klasis. Kiranya Tuhan akan memberkati pertemuan kita. Sampai salam dari jemaat pos pelayanan Karya Roh Kudus untuk Karmel. Tuhan memberkati.